Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sangat istimewa sekali karena saya berhasil bisa menemui sahabat lama. Saya mengenal beliau ini sejak tahun 80-an ketika beliau masih berkantor dan tinggal di eh, Patean Kidul ini. Makan. Nagan Kidul ya. Mas Sunu Cipta Hutama. Selamat berjumpa Mas Sunu. Selamat berjumpa. Salam sehat. Wah, ini Anda sebagai seorang advokat senior, saya terus terang sengaja mencari Anda karena kegelisahan masyarakat dan juga termasuk saya. Itu sekarang ini kan konstelasi hukum di Indonesia ini itu tentu saja kan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat yudikatif. Itu sangat jomplang dengan dua hal yang lain bagian dari trias politika, yaitu eksekutif dan legislatif. Ini menurut Mas Sunu gimana ini menurut Anda ini? Ya, akan saya jawab bahwa sebenarnya idealnya memang trias politika itu kan sama-sama balance antara tiga-tiganya. Sejajar ya. Ya, bertiga. Tapi dalam perjalanan praktek itu justru mereka itu malah berkolaborasi dalam arti parpol yang kemudian tuh melahirkan para pimpinan dan juga anggota-anggota dewan yang duduk sebagai pengawas legislatif sebagai pengawas eksekutif. Malah mereka itu justru sekarang dirjen atau didirect oleh seorang eksekutif, katakanlah mungkin yang masa lalu adalah Jokowi kan Presiden Jokowi, sekarang mungkin Prabowo. Nah, itu berimpact sangat banyak, luas, dan bahkan boleh dikatakan berkualitas karena itu terkait dengan lahirnya undang-undang, masalah pengawasan, masalah keuangan dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat yang contoh kecil aja, misalkan tentang dengar pendapat, itu. Sepertinya itu kalau saya melihat cuman ketawa seperti acting aja tuh. Seperti bermain teater ya. Bermain teater. Jadi ini antara W.S. Rendra dengan tokoh-tokoh teater masa lalu itu, para senior-senior ini. Itu bermain teater, bermain drama di situ seakan-akan dia itu mengkritisi keras dan sebagainya. Kita nggak tahu di belakang itu ada deal-deal tertentu yang ujung-ujungnya adalah sekarang juga dana finansial itu. Nah, dari situlah ada kelemahan-kelemahan atau mungkin follow up lobby-lobby ya kan, lobby-lobby dari di sisi itu, dan undang-undang yang sangat krusial yang mungkin bisa berbau keuangan dan tidak itu, atau bukan yang sifatnya politis seperti tadi pernah saya sampaikan atau beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman tentang undang-undang KPK. Nah, itu juga KPK yang bagi saya undang-undang sudah permanen itu dicoba digoyang dengan periode kedua Jokowi ini. Udah ya, Pak? Iya, pasal-pasalnya yang kira-kira menyentuh daripada kroninya atau oligarki itu, sehingga bagaimana supaya menyelamatkan diri pasal itu dianggap akurat oleh mereka. Karena pada prinsipnya Jokowi kan yang selalu dipidatokan, selalu diorasikan kan jangan sampai melanggar hukum. Selalu mengikuti track jalur hukum yang benar. Contohnya aja yang sekarang kemarin tuh lagi hangat tentang kasus PIK gitu. Jadi seakan-akan dia dengan kroninya, dengan PIK-nya itu tidak melanggar, tapi setelah orang-orang itu didatangi, diinterview satu persatu, itu banyak sekali pelanggaran di muka. Memang betul ada angka ganti rugi dan sebagainya, undang-undang tidak dilanggar. Artinya kelihatannya tidak melanggar undang-undang ya, toh? Kelihatannya tidak melanggar undang-undang karena tujuan dia kan secara global memang seperti itu. Makanya ditanya antara bos dari PIK dengan Jokowi ada komunikasi, ada pelanggaran undang-undang? Tidak ada, nggak pernah memang. Tapi begitu kita tuh diinvestigasi lebih jauh di lapangan,
itu justru ketimbangannya tinggi. Hmm. Apalagi belum menyangkut angka dan finansial ganti rugi itu. Ya. Secara kelaziman tuh. Itu contohnya seperti itu. Di samping kembali lagi kalau misalkan tadi itu bicara tentang eksekutif dan juga legislatif, itu Jokowi pengen menyelamatkan daripada keluarganya, kroninya atau dan sebagainya lah yang sekarang ini duduk sebagai gubernur, yang pernah jadi wali kota kemudian wapres dan sebagainya. Ya, terakhir Mas di season ini, karena kan ini persoalannya sangat complicated sekali ya. Iya. Ini menurut Anda ini kedepannya bisa nggak ini diperbaiki ini? Untuk ke depan ya? Ya. Ke depan. Mungkin ini saya kira artinya Anda optimis nggak itu loh? Kalau saya optimis. Optimis juga ya. Pihak-pihak lain yang tidak optimis, tidak harus melalui reformasi jilid 2, tapi mungkin semacam audit di kalangan bidang hukum. Ya bidang hukum, mungkin juga DPR RI, tapi DPR RI pun juga harus melalui pemilu, selektivitasnya itu. Ya. Terus kemudian kalau dari eksekutif sendiri kan sebagai pengusul daripada undang-undang, mungkin hukum dan HAM itu juga harus diperkuat benteng-bentengnya sehingga usulan undang-undang itu tidak hanya menguntungkan pejabat tertentu sehingga juga menguntungkan rakyat otomatis, supaya ada balance antara baik pengguna undang-undang sebagai pejabat maupun sebagai masyarakat. Jadi itu saya yakin para penegak hukum harus ada audit tentang itu, diseleksi lebih selektif lah gitu aja bagi saya itu. Oke Mas, sampai di situ dulu karena keterbatasan waktu. Nanti lain kali saya datang lagi untuk yang lebih dalam lagi. Terima kasih Mas Sunu. Sama-sama ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang